Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 kelas Kinetika Metalurgi C akan mempresentasikan hasil tugas besar perancangan reaktor biji mangan untuk memproduksi MNSO4. Sebelum masuk ke paparan dari isi rancangan, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Raffi Firda Purihanggojo, kemudian Isabel Nuraini Putri Sakalati, saya sendiri Kesha Fathia Hastiono, kemudian Fadlan Rifai Sofyan, dan juga Nabil Ekariza. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian pemaparan yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan sendiri terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Hal apa saja yang menjadi faktor yang melatar belakangi adanya perancangan reaktor ini. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah, dan yang terakhir adalah tujuan. Berikut adalah 3 poin yang melatar belakangi adanya perancangan reaktor. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan biji mangan yang cukup besar, terutama di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan juga Papua. Namun, hingga saat ini sebagian besar biji mangan masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambahnya belum maksimal. Di sisi lain, perkembangan industri kendaraan listrik menyebabkan kebutuhan dari mangan sulfat atau MnSO4 yang terus meningkat setiap harinya, yang dimana senyawa ini merupakan salah satu bahan baku penting dalam pembuatan material, yaitu material katoda baterai lithium-ion, sehingga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Maka dari itu diperlukan adanya proses pengolahan biji mangan menjadi MnSO4 dengan melalui proses leaching menggunakan asam sulfat atau H2SO4 dengan bantuan gas SO2 sebagai reduktor. Agar proses dapat berjalan secara efisien, maka diperlukan adanya perancangan reaktor yang didasarkan pada kinetika metalurgi dan juga kinetika reaksi. Inilah yang menjadi dasar dari penyusunan rancangan reaktor tersebut. Berdasarkan 3 poin yang menjadi latar belakang yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, selanjutnya terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana mekanisme kinetika reaksi dari leaching biji mangan menggunakan H2SO4 dan SO2 berdasarkan pendekatan Centrifugal model. Yang kedua, bagaimana merancang reaktor yang mampu menghasilkan produk MnSO4H2O sebesar 1000 ton per tahun dengan target recovery sebesar 90%. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan kondisi operasi yang paling optimal seperti suhu, konsentrasi reaktan, dan ukuran partikel agar proses berlangsung secara efisien. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menganalisis mekanisme dan kinetika reaksi leaching biji mangan, kemudian merancang reaktor yang dapat memproduksi 1000 ton produk MnSO4H2O per tahun dengan recovery 90%, serta menentukan bagaimana kondisi operasi terbaik, sehingga proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah mengenai dasar-dasar teori yang dapat mendukung proses perancangan reaktor ini, yang akan dibahas dan dipaparkan oleh partner bernama Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Priyandojo dengan NIM belakang 2. Di sini saya izin menjelaskan bab 2 dasar teori. Subbab 2.1 Biji mangan. Pada bagian ini, saya mulai dari bahan bakunya dulu, yaitu biji makan. Dalam proses ini, yang paling penting adalah pirolusit atau MnO2, karena senyawa inilah yang akan direaksikan untuk menghasilkan mangan sulfat. Jadi, sejak awal kita memang fokus pada mineral yang kandungan mangan oksidanya tinggi dan paling layak diproses secara hidrometalurgi. Kalau dilihat dari sisi industri, mangan bukan cuma dipakai untuk satu sektor saja. Dia penting di industri baja, kimia, dan sekarang makin krusial juga di industri baterai karena kebutuhan material katoda yang terus naik. Jadi, bisa dibilang, bagian biji mangan ini adalah fondasi utama kenapa proses produksi MnSO4 ini punya nilai ekonomi yang tinggi. Subbab 2.2 mangan sulfat MnSO4.
Kalau biji mangan tadi adalah bahan bakunya, maka MnSO4 ini adalah produk targetnya. Yang dicari bukan mangan dalam bentuk padat lagi, tapi mangan yang sudah larut dan siap dipakai sebagai bahan antara industri. Dalam tugas ini, bentuk yang dituju adalah MnSO4H2O, karena itulah bentuk yang umum secara industri dan relevan untuk aplikasi lanjutan. MnSO4 sendiri penting karena dia bukan produk akhir biasa, tapi bisa masuk ke banyak rantai proses lain. Dia dipakai untuk pupuk, pakan, bahkan material baterai lithium-ion seperti LFO dan NMC. Jadi di sini kita tidak cuma bicara tentang reaksi kimia, tetapi juga bicara produk yang memang punya pasar dan nilai tambah tinggi. 2.3 Proses leaching atau pelindian. Leaching itu inti dari proses hidrometalurgi yang kita pakai pada tugas besar kali ini. Prinsipnya itu sederhana, mangan yang masih terikat di padatan dibuat pindah ke larutan. Setelah itu, baru larutan tersebut diproses lanjut supaya menghasilkan produk yang diinginkan. Kecepatan leaching itu sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas kontak reaksi. Nah, semakin tinggi suhu, laju reaksi biasanya itu semakin cepat. Dan pengadukan juga penting supaya perpindahan massa tidak terhambat. Karena itu, leaching jadi tahap yang sangat menentukan. Terus juga itu bukan sekadar tahap pencampuran biasa aja gitu. Jadi ini memang sangat penting, tahap leaching ini. 2.4 Peran H2SO4 dalam proses leaching. Di tahap ini, H2SO4 punya peran yang cukup sentral. Dia bukan cuma bahan tambahan, tapi memang media yang menciptakan suasana asam, supaya mangan bisa jadi lebih mudah terlepas dari bijinya. Jadi, kalau asamnya terlalu lemah, reaksi kurang efektif. Kalau terlalu kuat, pengotornya juga ikut larut. Makanya, pemilihan H2SO4 itu bukan asal pakai asam, tapi memang dipilih karena murah, umum, dan secara industri sudah sangat mapan. Selain itu, produk akhirnya juga memang berbasis sulfat, jadi penggunaan H2SO4 sejalan dengan jenis produk yang ingin dihasilkan. Di sini, kelihatan kalau reagen dan produk akhirnya saling nyambung secara proses. 2.5 Peran SO2 sebagai reduktor. Kalau H2SO4 tadi itu sebagai asam, maka SO2 adalah kunci reduksinya. Mn dalam bentuk MnO2 masih berada pada bilangan oksidasi yang tinggi. Jadi perlu direduksi dulu supaya bisa masuk ke dalam larutan sebagai Mn2+. Nah, jadi fungsi SO2 di sini tuh untuk mempercepat dan mengarahkan reaksi menuju produk yang diinginkan. Nah, hal ini tuh penting karena tanpa reduktor, larutan MnO2 dalam kondisi asam akan jauh lebih lambat. Dengan SO2, mangan itu jauh lebih mudah berpindah ke fase larutan dan akhirnya membentuk MnSO4. Jadi bagian ini merupakan proses leaching mangan yang bikin jadi lebih efisien dibandingkan pelindian biasa. 2.6 Kinetika reaksi pelindian mangan. Bagian kinetika kali ini adalah jembatan antara teori reaksi dan desain reaktor. Jadi, bukan cuma tahu reaksinya aja, tetapi kita juga perlu tahu seberapa cepat reaksi itu berjalan dan faktor apa aja yang paling berpengaruh. Karena kalau kita salah membaca kinetikanya, desain reaktornya juga bisa salah. Pada sistem biji mangan ini, pendekatan shrinking core model cukup relevan karena reaksi terjadi pada partikel padatan yang perlahan mengecil dari bagian luar ke dalam. Dari sini, kita bisa memahami bahwa ukuran partikel dan suhu juga punya pengaruh yang besar terhadap laju leaching. Jadi, bagian kinetika ini bukan formalitas, tapi dasar teknis untuk menentukan kondisi operasi dan reaktor yang sesuai. Baik, masuk ke subbab 2 paling terakhir yaitu 2.7 jenis-jenis reaktor. Di bagian kali ini, saya akan bandingkan 3 jenis reaktor yang paling umum dipakai. Batch itu sederhana, tapi tidak kontinu. Jadi, kurang cocok untuk target produksi besar. PFR atau Plug Flow Reactor memang efisien untuk banyak sistem. Tetapi, untuk slurry yang mengandung padatan, ada resiko penyumbatan dan pencampuran yang tidak sebaik yang kita butuhkan.
Nah, karena memang proses yang kita laksanakan kali ini itu melibatkan padatan MnO2, larutan H2SO4, dan gas SO2 sekaligus, maka CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor paling masuk akal dengan mengadukan kontinu, partikel tetap tersuspensi, dan kontak antar fasa lebih merata. Jadi pemilihan CSTR di sini bukan sekedar karena umum saja, tetapi karena memang paling cocok dengan karakter prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Eka Rizaldi dengan NPM 333424090. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metodologi perancangan. Pada bab ini itu terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu data perancangan, yang kedua yaitu basis perhitungan, yang ketiga yaitu asumsi perancangan, dan yang keempat yaitu metode perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Karidaldi dengan NPM 33342409090. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu metodologi perancangan. Pada slide pertama yaitu data perancangan. Di slide ini itu ditampilkan data perancangan yang menjadi dasar untuk proses desain reaktor produksi mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O. Untuk produknya yang dirancang yaitu MnSO4H2O dengan kapasitas produksi sebesar 1000 ton per tahun, dengan bahan baku yang digunakan berupa biji mangan dengan kandungan 45% MnO2. Jadi nantinya cuma sebagian dari massa biji yang dapat bereaksi yaitu ya untuk membentuk produk. Terus pada proses pelindian itu menggunakan asam sulfat atau H2SO4 yaitu sebagai pelindian, dan sedangkan untuk reduktor dia menggunakan gas SO2, fungsinya untuk membantu mereduksi MnO2-nya untuk menjadi ion yang mangan yang larut. Selain itu, proses dirancang dengan target recovery sebesar 90% dan juga diasumsikan pabrik beroperasi selama 330 hari per tahun dan 24 jam setiap hari. Baik, selanjutnya itu basis perhitungan. Setelah data perancangan ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan basis perhitungan yang akan digunakan pada seluruh proses analisis. Basis perhitungan dipilih berdasarkan kapasitas produksi, yaitu 1000 ton MnSO4H2O per tahun. Kapasitas produksi akan dikonversi karena perhitungan stoikiometri dan raca massa itu lebih mudah dilakukan dalam satuan waktu yang lebih kecil. Maka kapasitas produksi diasumsikan pabrik beroperasi selama 330 hari dalam 1 tahun dan 24 jam setiap hari, sehingga total waktu operasinya adalah 7.920 jam per tahun. Dari hasil konversi, maka diperoleh kapasitas produksi sebesar 3,03 ton per hari atau setara dengan 126,26 kg per jam. Dari nilai tadi itu bakal digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah mol produk, kebutuhan bahan baku, dan perhitungan stoikiometri. Baik, selanjutnya yaitu asumsi perancangan. Dalam proses perancangan diperlukan beberapa asumsi agar perhitungan dapat dilakukan dengan lebih sederhana, namun tetap menggambarkan kondisi proses yang dirancang. Asumsi yang pertama yaitu proses berlangsung pada kondisi steady state sehingga tidak terjadi akumulasi massa di dalam sistem selama operasi berlangsung. Selanjutnya, biji mangan diasumsikan mengandung 45% MnO2 dan proses dirancang dengan target recovery sebesar 90%. Proses pelindingan menggunakan H2SO4 sebagai media pelindian untuk menciptakan kondisi asam, sedangkan SO2 digunakan sebagai reduktor yang mampu mereduksi MnO2 menjadi ion mangan yang larut. Selain itu, kehilangan massa akibat penguapan, kebocoran maupun reaksi samping diabaikan sehingga perhitungan hanya difokuskan pada reaksi utama. Produk yang menjadi target proses adalah mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O. Baik, selanjutnya yaitu metode perhitungan. Metode perhitungan pada perancangan ini itu dilakukan secara bertahap agar hasil yang diperoleh itu lebih sistematis dan juga mudah untuk dianalisis. Tahap pertama dimulai dari data perancangan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kapasitas produksi, kandungan MnO2 dalam biji, dan waktu produksi pabrik. Setelah itu, ditentukan reaksi kimia yang menjadi dasar hubungan antara reaktan dan juga produk.
Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, kemudian dilakukan perhitungan stoikiometri untuk menentukan jumlah mol setiap komponen yang terlibat dalam proses. Hasil stoikiometri selanjutnya digunakan dalam perhitungan neraca massa sehingga dapat diketahui kebutuhan bahan baku dan jumlah produk yang dihasilkan. Setelah seluruh perhitungan selesai, hasilnya kemudian disesuaikan dengan target recovery yaitu sebesar 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Karizaldi dengan NPM 33342400090. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu perhitungan dan juga pembahasan. Pada bab ini itu terdapat 4 subbab. Yang pertama yaitu reaksi kimia, yang kedua yaitu stokiometri, yang ketiga itu mass balance, dan yang terakhir atau keempat itu recovery 90%. Perkenalkan, nama saya Nabila Karizaldi dengan NPM 33342400090. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu perhitungan dan juga pembahasan. Yang pertama yaitu reaksi kimia. Pada tahap ini dilakukan penentuan reaksi kimia yang menjadi dasar dalam seluruh proses perhitungan stokiometri dan neraca massa. Reaksi ini sangat penting karena menunjukkan hubungan antara bahan baku yang digunakan dengan produk yang akan dihasilkan. Proses produksi dilakukan melalui pelindingan biji mangan menggunakan asam sulfat atau H2SO4 sebagai media pelindingan dengan bantuan gas SO2 sebagai reduktor. H2SO4 berfungsi menciptakan kondisi asam sehingga proses pelindian dapat berlangsung dengan lebih efektif. Sedangkan SO2 berfungsi mereduksi MnO2 yang memiliki bilangan oksidasi plus 4 dan sulit larut menjadi ion Mn2+ yang lebih mudah larut di dalam larutan. Berdasarkan penelitian Chen 2026, reaksi utama yang terjadi selama proses reduksi leaching adalah MnO2 bereaksi dengan SO2 menghasilkan ion Mn2+ dan ion sulfat. Selanjutnya, ion Mn2+ itu akan berikatan dengan ion sulfat yang terdapat dalam larutan sehingga membentuk mangan sulfat atau MnSO4 yang kemudian dapat dikristalkan menjadi MnSO4H2O sebagai produk akhir. Dari persamaan reaksi tersebut dapat diketahui bahwa setiap 1 mol MnO2 memerlukan 1 mol SO2 untuk menghasilkan 1 mol MnSO4. Hubungan mol ini menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan teoritis bahan baku pada tahap perhitungan stokiometri. Baik, selanjutnya yaitu stokiometri. Setelah reaksi kimia ditentukan, tahap berikutnya yaitu melanjutkan perhitungan stokiometri. Tujuan dari perhitungan ini yaitu untuk menentukan hubungan kuantitatif antara jumlah produk yang diinginkan dengan jumlah reaktan yang dibutuhkan berdasarkan persamaan reaksi yang telah ditetapkan. Perhitungan itu diawali dengan menentukan jumlah mol produk. Produk yang dirancang adalah mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O. Jadi terlebih dahulu dihitung massa molekul relatifnya yaitu sebesar 169,02 gram per mol. Nilai ini itu digunakan untuk mengonversi kapasitas produk dari satuan massa menjadi jumlah mol. Dan juga berdasarkan basis perhitungan yang telah diperoleh sebelumnya, kapasitas produksi sebesar 126,26 kg per jam itu menghasilkan jumlah produk sekitar 774 mol per jam atau setara dengan 0,747 kmol per jam. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa reaksi kimia itu menghasilkan MnSO4, sedangkan produk akhir yang diinginkan adalah MnSO4H2O. Jadi pembentukan MnSO4H2O terjadi melalui proses hidrasi MnSO4 sehingga perbandingan mol antara MnSO4 dan MnSO4H2O itu 1:1. Jadi karena itu jumlah mol MnSO4 yang terbentuk juga sebesar 0,747 kmol per jam. Berdasarkan hubungan stokiometris reaksi yaitu 1 mol MnO2 bereaksi dengan 1 mol SO2 itu menghasilkan 1 mol MnSO4. Maka kebutuhan teoritis MnO2 dan SO2 masing-masing adalah 0,747 kmol per jam. Hasil dari perhitungan ini kemudian menjadi dasar untuk penyusunan neraca massa dan penentuan kebutuhan bahan baku pada tahap perancangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Rifai Sofyan dengan NPM 333424087. Di sini saya akan membahas tentang neraca massa yang sebelum dari perhitungan sebelumnya yaitu stoikiometri. Jadi ini perhitungan neraca massa itu bermulai dari persamaan reaksi MnO2 plus SO2 menjadi MnSO4. Jadi dengan persamaan reaksi yang tadi itu kan 1:1 semua ya, 1 mol MnO2 bereaksi dengan
1 mol SO2 untuk menghasilkan 1 mol MnSO4. Jadi eh, neraca perhitungan neraca massa ini untuk nyari massa masing-masing komponen. Nah, untuk nyari massa masing-masing komponen ini bisa digunakan dengan rumus massa sama dengan mol atau N dikali Mr. Jadi untuk massa MnO2 itu kan molnya udah diketahui di perhitungan stoikiometri sebelumnya itu 0,747 kmol per jam dikali 86,94 kg per kilomol. Ini 86,94 itu Mr dari MnO2. Jadi tinggal dikali molnya MnO2 sama mol Mr MnO2. Jadi menghasilkan 64,94 kg per jam. Lalu massa SO2 pun sama, begitu, molnya pun sama karena tadi perbandingan 1:1, jadi molnya itu 0,747 kilomol per jam dikali 64,06 kg per kilomol. Jadi massa SO2 yang dibutuhkan itu sebesar 47,85 kg per jam. Nah, beralih dari situ, untuk mencari sebentar. Lalu produk yang dihasilkan itu kan MnSO4/H2O. Jadi untuk mencarinya juga sama karena perbandingannya 1:1. Jadi mol MnSO4H2O itu 0,747 kmol per jam dikali Mr-nya 169,02 kg per mol. Jadi 126,26 kg per jam. Ini sesuai dengan uh, kapasitas massa yang dibutuhkan MnSO4 yang dihasilkan. Terus untuk karena biji mangan yang digunakan itu mengandung 45% MnO2, jadi untuk kebutuhan biji mangan yang menyediakan 64,94 kg per jam MnO2 itu dengan cara membaginya dengan kadar MnO2 di biji mangannya itu. Jadi massa biji mangan itu sama dengan 64,94 itu MnO2, massa MnO2 dibagi 0,45 itu kadarnya. Jadi sekitar massa biji mangan yang dibutuhkan itu sekitar 144,31 kg per jam. Nah, terus kan ada massa pengotor ya. Untuk mencari massa pengotor itu massa total biji mangan itu sama dengan massa MnO2 ditambah eh, massa pengotor, mineral pengotor. Jadi kalau kita mau nyari massa pengotornya itu tinggal dibalik aja 144,31 itu massa biji mangannya dikurang 64,94 itu kan massa massa MnO2-nya. Jadi massa pengotor yang dihasilkan itu sekitar 79,37 kg per jam. Jadi seperti itu perhitungan neraca massa untuk menghasilkan 126,26 kg per jam mangan sulfat monohidrat itu secara teoritis diperlukan 144,31 kg per jam biji mangan dengan kadar MnO2 sebesar 45% dan 47,85 kg per jam gas SO2. Produk utama yang dihasilkan itu kan tadi MnSO4 sebesar 126,26 kg per jam. Terus juga nanti ada mineral pengotornya. Mineral pengotor dalam biji mangan itu akan keluar bersama residu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rifai Sofyan dengan NPM 333424087. Di sini saya akan membahas tentang recovery 90% atau kuantitas komponen yang dibutuhkan secara aktual untuk mencapai recovery 90%. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tadi stoikiometri sama neraca massa, kebutuhan teoritis
MnO2 untuk menghasilkan 126,26 kg per jam itu, eh, MnSO4H2O adalah sebesar 0,747 kmol per jam atau sekitar 64,94 kg per jam. Jadi untuk mencari massa aktual dari eh, komponen yang dibutuhkan secara aktual itu bisa dicari menggunakan rumus ini. Rumus recovery sama dengan MnO2 yang bereaksi dibagi MnO2 umpan dikali 100% untuk mencari MnO2 yang bereaksi. Jadi, untuk mencari MnO2 umpannya yang aktual. Jadi, 90% adalah recovery, seperti yang dilihat di slide. Recovery itu 90%, 64,94 adalah MnO2 yang bereaksi, terus dibagi MnO2 umpannya. Jadi tinggal dipindah ruas ya. MnO2 umpan itu sama dengan pembagian antara MnO2 bereaksi dibagi recovery-nya yang didapat massa aktual MnO2 umpannya itu 72,16 kg per jam. Terus setelah MnO2 umpan, jadi di MnO2 umpan itu kan awalnya dari biji mangan. Biji mangannya itu mengandung sekitar 45% MnO2. Jadi untuk mencari massa biji mangan aktualnya itu tinggal membagi MnO2 umpannya yang tadi 72,16 kg per jam dibagi 0,45. Jadi massa biji mangan aktual yang dibutuhkan adalah 160,35 kg per jam. Nah, dari sini, dari dua data tadi, MnO2 sama massa biji mangan, bisa dicari MnO2 yang tidak bereaksi dalam biji mangannya itu. Jadi, tinggal dikurang 72,16 dikurang 64,94 adalah sekitar 7,22 kg per jam MnO2 yang tidak bereaksi massanya. Setelah itu ada kebutuhan SO2 untuk mencari jumlah MnO2 yang diumpankan. Berdasarkan hubungan stoikiometri tadi 1:1, jumlah mol SO2 yang diperlukan adalah dalam kilomol ya. Jadi 72,16 ini adalah MnO2 umpannya dibagi 86,94 itu adalah MR dari SO2. Jadi didapat sekitar 0,830 kmol per jam. Sehingga massa SO2 yang dibutuhkan adalah massa bisa dicari pakai rumus M dikali mol dikali MR. 0,830 itu dikali 64,06. Jadi massa SO2 yang dibutuhkan adalah sekitar 53,17 kg per jam. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tadi, recovery 90% untuk menghasilkan mangan sulfat monohidrat dengan target recovery 90% itu diperlukan umpan biji mangan sebesar 160,35 kg per jam dan gas SO2 sebesar 53,17 kg per jam. Terus recovery itu karena recovery-nya kurang dari 100% itu menyebabkan kebutuhan bahan baku itu menjadi lebih besar dari kebutuhan bahan baku teoritis yang kita hitung tadi di neraca massa. Karena sebagian MnO2 itu tidak bisa berhasil dikonversi menjadi produk dan malah keluar bersama residu. Jadi tidak bisa merecovery 100% MnO2-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Rifai Sofyan dengan NPM 333424087
Jadi di sini di bab 5 desain reaktor dan proses ada 6 subbab yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya tentunya. Yang pertama ada 5.1 ada pemilihan jenis reaktor, lalu 5.2 dasar pemilihan reaktor, 5.3 perhitungan dimensi reaktor, 5.4 kondisi operasional dari reaktor, 5.5 proses flow diagram, terus yang terakhir 5.6 penjelasan unit operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Rifai Sofian dengan NPM 33342408087. Jadi di sini saya akan membahas tentang pemilihan jenis reaktor pada tugas kami. Jadi reaktor untuk memilih tipe jenis reaktor itu hal yang paling utama itu adalah mengetahui reaksi yang akan terjadi di reaktornya. Karena reaksi pelindian biji mangan eh, pada kasus kali ini merupakan reaksi heterogen yang melibatkan 3 jenis fasa, yaitu padatan MnO2, lalu larutan H2SO4 asam sulfat, dan gas SO2. Jadi karena ada 3 fasa yang akan bereaksi dalam reaktor, diperlukan reaktor yang mampu memberikan kontak fisik yang baik di antara ketiga fasa tersebut. Nah, jadi pada kali ini kami memutuskan untuk memilih Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR karena cocok untuk operasi yang kontinu, karena kan di awal perusahaan tersebut itu beroperasi secara 24 jam non-stop ya, dalam 3 shift. Jadi CSTR ini cocok untuk operasi yang kontinu 24 jam dan memiliki sistem pengadukan untuk memfasilitasi kontak fisik yang efektif dan efisien pada ketiga fasa tersebut. Pengadukan di CSTR juga menjaga campuran tetap homogen sehingga perpindahan massa dan laju reaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu dengan kondisi tadi yang telah terpenuhi, proses tadi itu mudah untuk mencapai target recovery yang diinginkan, yaitu sebesar 90%. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fadlan Rifai Sofian dengan NPM 33342408087. Di sini saya akan membahas tentang dasar pemilihan jenis reaktor yang kami gunakan. Sebelumnya kami memutuskan untuk menggunakan CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Kenapa dipilih CSTR itu? Karena CSTR ini dapat memfasilitasi reaksi yang heterogen. Seperti yang kita tahu, reaksi yang terjadi adalah 3 fasa, MnSO2 padat, H2SO4 liquid, lalu ada gas SO2. Nah, karena CSTR dapat memfasilitasi reaksi heterogen tersebut, maka CSTR lah yang kami pilih. Lalu ada di CSTR itu ada pengadukan secara kontinu menggunakan gas. Kami biasanya digunakan argon yang gas inert. Pengadukannya secara kontinu itu untuk menjaga partikel biji mangan tetap tersuspensi sehingga kontak antara MnO2, H2SO4 sama SO2, gas SO2 itu menjadi lebih efektif. Lalu selain kedua hal itu dapat memfasilitasi dan ada sistem pengadukan menggunakan gas argonnya, pencampuran yang homogen itu dapat dicapai menggunakan CSTR dan dapat menghasilkan distribusi konsentrasi dan temperatur yang merata sehingga perpindahan massa dan laju reaksi yang terjadi di reaktor itu meningkat.
Lalu CSTR juga memudahkan pengendalian parameter operasi seperti temperatur, waktu tinggal, lalu konsentrasi dari reaktan. Lalu dengan keunggulan tersebut, reaktor ini sangat sesuai untuk operasi yang kontinu selama 3 shift 24 jam dengan kapasitas yang relatif besar sesuai rancangan. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Bersama saya kembali, Raffi Putra Priyandojo, dengan NPM belakang 2. Di sini saya akan menjelaskan subbab 5.3 perhitungan dimensi reaktor. Nah, pada subbab kali ini dilakukan perhitungan dimensi reaktor yang akan digunakan pada proses pelindian biji mangan. Dasar perancangannya berasal dari data pada soal, yaitu kapasitas produksi sebesar 1000 ton MnSO4 H2O per tahun dengan waktu operasi 330 hari per tahun, 24 jam per hari. Dan target recovery 90%. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelum-sebelumnya, jenis reaktor yang telah dipilih adalah Continuous Stirred Tank Reactor atau biasa disebut dengan CSTR. Karena paling sesuai untuk proses leaching yang melibatkan fase padat, cair, dan gas secara bersamaan. Dalam perhitungan ini juga digunakan beberapa asumsi desain, yaitu suhu operasi 80 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer, waktu tinggal 2 jam, lalu headspace 20%, dan rasio tinggi terhadap diameter sebesar 1,5. Asumsi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan ukuran reaktor. Langkah pertama adalah menghitung total massa umpan yang masuk ke reaktor. Massa tersebut merupakan penjumlahan massa biji mangan, asam sulfat, dan air, sehingga diperoleh total massa umpan sebesar 853,52 kg per jam. Setelah diketahui total massa umpan, dilakukan perhitungan debit selari menggunakan densitas selari sebesar 1.200 kg per meter kubik, sehingga diperoleh debit selari sebesar 0,711 meter kubik per jam. Selanjutnya, volume kerja reaktor dihitung menggunakan persamaan V sama dengan Q dikali tau. Dengan waktu tinggal 2 jam, dari perhitungan tersebut diperoleh volume kerja sebesar 1,422 meter kubik. Karena reaktor membutuhkan ruang kosong untuk proses mengadukkan dan sirkulasi gas, ditambahkan headspace sebesar 20%, sehingga volume total reaktor yang digunakan dalam desain menjadi 1,706 meter kubik. Nah, setelah volume total reaktor diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan dimensi utama reaktor. Pada desain ini digunakan rasio tinggi terhadap diameter atau H per D sebesar 1,5. Sehingga tinggi silinder reaktor merupakan 1,5 kali diameter reaktor. Rasio tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan volume silinder. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa diameter reaktor yang dibutuhkan ialah 1,13 meter. Selanjutnya, tinggi silinder dihitung menggunakan persamaan H sama dengan 1,5 D, sehingga diperoleh tinggi silinder sebesar 1,7 meter. Dimensi inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan gambar desain CSTR. Baik, masuk ke bagian terakhir dari subbab 5.3. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh desain reaktor berupa Continuous Stirred Tank Reactor dengan volume total 1,706 meter kubik, diameter 1,13 meter, dan tinggi silinder 1,7 meter. Pada desain ini, terdapat beberapa komponen utama, yaitu motor penggerak, agitator, bevel, inlet selari yang membawa campuran biji mangan dan asam sulfat, inlet gas SO2 sebagai reduktor, dan fan gas pada bagian atas, serta outlet selari di bagian bawah reaktor. Dengan adanya agitator dan baffle, campuran di dalam reaktor dapat tetap homogen, sehingga kontak antara biji mangan, larutan asam sulfat, dan gas SO2 menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, desain CSTR ini dinilai oleh kelompok kami paling sesuai untuk proses pelindian biji mangan yang berlangsung secara kontinu.
Kembali lagi bersama saya, Fadlan Rifai Sofian dengan PR333424567. Di sini saya akan membahas tentang kondisi operasional dalam reaktor, meliputi dengan temperatur yang kami gunakan, tekanan, lalu gas yang SO2 yang diinjeksikan, lalu waktu tinggal. Jadi, temperatur operasi yang kami gunakan adalah 80 derajat Celcius. Kenapa 80 derajat Celcius digunakan? Karena temperatur ini dapat meningkatkan laju reaksi yang tanpa memiliki menyebabkan kehilangan SO2 yang berlebihan. Lalu ada tekanan yang kami gunakan adalah 1 atmosfer, karena proses leaching ini tidak menggunakan tekanan yang terlalu tinggi, maka dengan kondisi operasional 1 atmosfer ini, kondisi secara cost akan lebih ekonomis. Lalu ada gas SO2 yang diinjeksikan secara kontinu melalui sparger dengan laju 53,17 kg per jam, digunakan agar gas SO2 ini terdistribusi merata di dalam slurry yang ada di dalam reaktor tadi, CSTR tadi. Lalu yang terakhir adalah waktu tinggal. Waktu tinggal ini yang kami gunakan 2 jam karena kami berpikir bahwa reaktan-reaktan di dalam reaktor itu butuh waktu untuk bereaksi agar dapat bereaksi secara sempurna, nggak ada yang tinggal di samping di bawah-bawah reaktornya itu nggak bisa bereaksi. Jadi 2 jam dengan pengadukan yang kontinu kami rasa dapat memfasilitasi hal tersebut dan dapat menekan cost juga. Lalu pengadukan kontinu itu menghasilkan campuran yang homogen, lalu meningkatkan perpindahan massa dan mendukung efisiensi pelindian atau leaching. Sekian, terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan proses flow diagram atau PFD dari proses produksi MnSO4H2O dari biji mangan. Secara keseluruhan, proses ini terdiri dari 3 tahapan besar, yaitu preparasi biji, leaching atau ekstraksi, serta purifikasi dan kristalisasi produk. Tahap pertama untuk preparasi biji. Proses dimulai dari bahan beku berupa mineral pirolusit atau biji mangan dengan kandungan MnO2 sebesar 45%. Biji ini dibawa menggunakan conveyor belt menuju jaw crusher, di mana biji direduksi ukurannya dari lebih dari 300 mm menjadi sekitar 75 mm melalui mekanisme kompresi 2 rahang. Tujuannya adalah menyiapkan umpan yang sesuai untuk tahap penggilingan berikutnya. Dari jaw crusher, biji kembali dibawa oleh conveyor belt ke ball mill, di mana penggilingan halus dilakukan hingga ukuran partikel mencapai P80 sama dengan 150 mikrometer. Ukuran ini dipilih karena pada kondisi tersebut MnO2 telah terliberasi secara optimal dari mineral pengotornya sekaligus memperbesar luas permukaan kontak untuk reaksi leaching. Hasil penggilingan kemudian masuk ke hydrocyclone yang berfungsi sebagai classifier. Di sini partikel dipisahkan berdasarkan ukurannya. Partikel yang masih terlalu besar atau oversize dikembalikan ke ball mill untuk digiling ulang. Inilah yang disebut sistem closed circuit grinding. Sementara itu, partikel yang sudah memenuhi spesifikasi dicampur dengan air proses untuk membentuk slurry. Lalu dipompa menggunakan slurry pump menuju tahap leaching. Tahap selanjutnya yaitu leaching. Slurry biji kemudian masuk ke dalam CSTR leaching reaktor yang merupakan inti dari seluruh proses ini. Di dalam reaktor, slurry MnO2 direaksikan dengan larutan H2SO4 dan gas SO2 yang diinjeksikan dari atas. Reaksi utama yang terjadi adalah MnO2 plus SO2 menjadi MnSO4. SO2 berperan sebagai reduktor yang mengubah mangan dari
bilangan oksidasi plus 4 menjadi plus 2, sehingga terbentuk ion Mn2+ yang larut dalam larutan sulfat. Reaktor ini dioperasikan pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer secara kontinu. CSTR dipilih karena pengadukan mekanisnya mampu menjaga kontak 3 fase, yaitu padat, cair, dan gas, secara homogen di seluruh volume reaktor dengan target recovery mangan sebesar 90%. Pulp hasil reaksi yang keluar dari reaktor kemudian masuk ke filter press. Pertama, untuk memisahkan filtrat larutan MnSO4 dari residu padat. Cake padat dicuci dengan wash water untuk memaksimalkan perolehan mangan, sedangkan residu padat yang tidak larut dibuang sebagai tailing yang dapat dilihat di sebelah kanan diagram. Kemudian tahap selanjutnya yaitu purifikasi dan kristalisasi. Filtrat MnSO4 yang sudah dipisahkan kemudian masuk ke filter press kedua untuk pemisahan lebih lanjut, lalu diteruskan ke purification tank atau tangki purifikasi. Di sini, pengotor logam seperti Fe2+, Cu2+, dan Zn2+ yang ikut terlarut selama leaching dihilangkan melalui penambahan oksidan pada pH 3-4. Sehingga pengotor mengendap sementara Mn2+ tetap dalam larutan. Larutan MnSO4 yang sudah murni kemudian masuk ke evaporator untuk dipekatkan dengan cara menguapkan sebagian air menggunakan stim pemanas, hingga larutan mendekati titik jenuh sebagai syarat agar kristalisasi berjalan efisien. Larutan pekat selanjutnya dialirkan ke kristalisator di mana MnSO4H2O terbentuk sebagai padatan kristalin melalui proses pendinginan terkontrol. Ketika larutan melampaui batas kelarutan, terjadi supersaturasi yang mendorong nukleasi dan pertumbuhan kristal. Kristal yang terbentuk kemudian dipisahkan dari mother liquor menggunakan centrifuge yang memanfaatkan gaya sentrifugal, menghasilkan cake kristal yang lebih kering dibandingkan filtrasi biasa. Tahap terakhir yaitu kristal lembab dikeringkan di rotary dryer menggunakan gas panas. Suhu pengeringan dijaga di bawah 200 derajat Celcius. Untuk mencegah dehidrasi kristal, MnSO4H2O menjadi MnSO4 anhidrat yang tidak sesuai spesifikasi baterai. Produk akhir yang dihasilkan adalah kristal MnSO4H2O berkemurnian tinggi dengan kapasitas produk 1000 ton per tahun, siap dipasarkan sebagai prekursor material katoda baterai lithium-ion jenis LMO dan NMC. Demikian penjelasan PFD dari proses produksi MnSO4H2O ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isabel Nuraini Putri Sekalati di sini, dan NPM akhir 010. Di sini saya akan menjelaskan bab 5.6 yaitu penjelasan unit operasi. Pada unit 1 yaitu jaw crusher, pada kombinasi primer, jaw crusher mereduksi biji mangan run of mine yang berukuran lebih dari 300 mm menjadi kurang lebih 75 mm melalui mekanisme kompresi dua rahang, yaitu fixed jaw dan moving jaw. Unit ini menyiapkan umpan untuk ball mill sekaligus memulai liberasi MnO2 dari pengotor geng yaitu SiO2 dan Al2O3 sehingga efisiensi penggilingan meningkat dan konsumsi energi berkurang. Unit 2-nya yaitu ball mill merupakan penggilingan halus. Ball mill mereduksi partikel biji dari kurang lebih 75 mm menjadi P80 atau sama dengan 150 mikrometer melalui tumbukan dan abrasi grinding media baja. Ukuran 150 mikrometer dipilih karena MnO2 telah terliberasi optimal, sekaligus memperbesar luas permukaan reaktif sesuai parameter R0 dalam shrinking core model. Semakin kecil R0, semakin cepat laju leaching. Unit 3 yaitu classifier atau hydrocyclone. Classifier memisahkan partikel undersize yang berukuran kurang dari 150 mikrometer dari oversize yang di-recycle ke ball mill atau closed circuit. Partikel lolos diteruskan sebagai selari ke reaktor setelah ditambahkan air proses untuk mengatur densitas pulp, mencegah pengendapan prematur biji sebelum reaksi berlangsung. Unit 4 yaitu CSTR leaching reaktor. CSTR adalah inti proses. Tempat selari MnO2 direaksikan dengan H2SO4 dan SO2 atau diinjeksi via sparger pada suhu 60-80 derajat Celcius dan recovery target 90%.
Reaksi utamanya yaitu MnO2 plus H2SO4 plus SO2 menjadi MnSO4 plus H2O. Pengadukan mekanis kontinu menjaga kontak tiga fasa yaitu padat, cair, dan gas secara homogen di seluruh bagian reaktor. Unit 5-nya filter press atau filtrasi solid dan liquid. Filter press memisahkan filtrat MnSO4 dari residu padat geng, SiO2 dan Al2O3 serta FeO menggunakan tekanan tinggi. Cake dicuci menggunakan wash water untuk memaksimalkan perolehan Mn, lalu dibuang sebagai tailing. Filtrat jernih diteruskan ke tahap purifikasi. Unit 6, tangki purifikasi yaitu untuk pengendapan pengotor. Pengotor logam seperti Fe2+, Fe3+, Cu2+, dan Zn2+ yang ikut terlarut dihilangkan dengan penambahan oksida atau MnO2 atau H2O2. Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+ yang mengendap sebagai FeOH3 pada pH 3-4, sementara Fn2+ tetap dalam larutan. Endapan dipisahkan via filtrasi sekunder. Adapun unit 7 merupakan evaporator, yaitu pemekatan larutan. Larutan MnSO4 encer dipekatkan hingga mendekati titik jenuh menggunakan steam pemanas. Sebagai prasyarat agar kristalisasi berjalan efisien, uap air hasil evaporasi dikondensasikan dan direcycle sebagai air proses ke classifier atau unit 3 untuk menghemat konsumsi air. Pada unit 8 yaitu kristalisator untuk pembentukan kristal MnSO4H2O. Larutan pekat didinginkan secara terkontrol hingga terjadi supersaturasi, memicu nukleasi dan pertumbuhan kristal MnSO4H2O. Mother liquor sisa masih mengandung Mn2+, sehingga direcycle ke tangki purifikasi atau unit 6 untuk meminimalkan kehilangan mangan. Unit 9 atau centrifuge yaitu untuk pemisahan kristal. Centrifuge memisahkan kristal MnSO4H2O dari mother liquor menggunakan gaya sentrifugal, menghasilkan cake kristal lebih kering dibanding filtrasi gravitasi sehingga beban rotary dryer berkurang. Mother liquor dikembalikan ke recycle loop. Kemudian pada unit yang terakhir yaitu unit 10 atau rotary dryer sebagai pengeringan produk. Kristal lembab dikeringkan dengan gas panas bersuhu sekitar 100-120 derajat Celcius. Suhu dijaga ketat di bawah 200 derajat Celcius untuk mencegah dehidrasi menjadi MnSO4 anhidrat yang tidak sesuai spesifikasi baterai. Produk akhir berupa kristal MnSO4H2O kering berkemurnian tinggi sebagai prekursor katoda baterai LMO dan NMC. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan bab 6. Bab 6 berisi dengan kesimpulan dan saran, di mana subbab 6.1 berisi kesimpulan yang menjawab tujuan dari pendahuluan, kemudian di subbab 6.2 berisi saran. 6.1 Kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama, reaksi leaching biji mangan berlangsung secara heterogen tiga fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Melalui reaksi reduksi MnO2, SO2 menjadi MnSO4, di mana SO2 mereduksi Mn dari plus 4 menjadi plus 2. Berdasarkan shrinking core model atau SCM, laju reaksi dikendalikan oleh reaksi kimia di permukaan partikel sehingga ukuran partikel atau R0 dan suhu operasi parameter paling dominan. Stoikiometri reaksi menunjukkan perbandingan 1:1:1 antara MnO2, SO2, dan MnSO4 dengan kebutuhan teoritis masing-masing 0,747 kmol per jam. Yang selanjutnya, reaktor yang dipilih adalah CSTR kontinu atau 330 hari per tahun, 24 jam per hari, karena mampu menjaga kontak tiga fasa secara homogen melalui pengadukan mekanis. Neraca massa dengan recovery 90% menghasilkan kebutuhan aktual biji mangan yaitu 160,35 kg per jam dan SO2 53,17 kg per jam. Untuk memproduksi 126,26 kg per jam MnSO4H2O, dimensi reaktor yang diperoleh yaitu diameter 1,13 meter, tinggi 1,7 meter, volume total 1,7
706 meter kubik dengan waktu tinggal atau tau sama dengan 2 jam dan densitas selari 1.200 kg per meter kubik. Yang terakhir, reaktor CSTR dioperasikan pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan kurang lebih 1 atmosfer dengan SO2 dialirkan 53,17 kg per jam via sparger. Ukuran partikel dijaga pada P80 atau 150 mikrometer melalui closed circuit grinding. Purifikasi dilakukan pada pH 3-4 untuk pengendapan selektif pengotor Fe, Cu, dan Zn. Pengeringan produk dijaga kurang dari 200 derajat Celcius untuk mencegah dehidrasi kristal MnSO4H2O. Dengan kondisi tersebut, proses dirancang mencapai recovery 90% dan menghasilkan MnSO4H2O yang berkemurnian tinggi sebagai prekursor katoda baterai LMO dan NMC. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penulisan makalah selanjutnya yaitu yang pertama, pemodelan SCM dalam perancangan ini masih bersifat kualitatif. Kemudian, dimensi reaktor CSTR dalam perancangan ini dihitung berdasarkan asumsi waktu tinggal. Disarankan agar penelitian lanjutan melakukan perhitungan volume reaktor secara penuh menggunakan persamaan desain CSTR berbasis SCM dengan data kinetika eksperimental. Yang ketiga, perancangan ini mengasumsikan kadar MnO2 dalam biji sebesar 45% dan seluruh pengotor bersifat inert. Disarankan agar dilakukan karakterisasi biji yang lebih komprehensif menggunakan analisis XRD dan XRF. Mengingat pengotor seperti FeO, MnO, dan silikat dapat ikut bereaksi dan memengaruhi konsumsi reagen serta kualitas produk akhir. Yang terakhir, aspek neraca panas belum dibahas dalam perancangan ini. Padahal reaksi reduksi MnO2 oleh SO2 bersifat eksotermik. Disarankan agar perhitungan heat balance pada reaktor CSTR dan evaporator dilakukan pada pengembangan berikutnya. Sekian pemaparan yang dapat kelompok 6 sampaikan. Semoga dari pemaparan tersebut dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.